Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, sang pemilik waktu dan semesta, yang dengan hikmahnya menciptakan pagi sebagai awal, siang sebagai perjuangan, sore sebagai penenang, dan malam sebagai tempat istirahat. Dialah yang mengatur segala sesuatu dengan ketetapannya yang sempurna. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, memberikan manusia kesempatan untuk memperbaiki diri setiap saat, menghapus dosa-dosa, dan menanam kebaikan sebagai bekal menuju keabadian. Salawat serta salam yang tiada putus kami curahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah suci. Beliau adalah cermin keindahan akhlak dan kekuatan iman, teladan yang tak tergantikan bagi umat yang ingin selamat di dunia dan akhirat. Melalui beliau, kegelapan jahiliyah sirna dan sinar hidayah memancar ke seluruh penjuru dunia. Wahai sahabat dunia histori yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini adalah perjalanan singkat yang seringkali kita abaikan. Waktu adalah karunia yang sering tidak disadari nilainya hingga ia berlalu. Setiap detiknya adalah amanah, setiap menitnya adalah peluang, dan setiap harinya adalah langkah menuju kebahagiaan abadi atau penyesalan yang mendalam. Betapa sering kita merasa punya waktu tak terbatas, sehingga kita menunda berbuat baik, menangguhkan tobat, dan mengabaikan hak-hak sesama. Padahal, setiap hela napas adalah detik yang mendekatkan kita kepada kematian. Wahai sahabat dunia histori yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan hidup ini berlalu sia-sia. Jadilah manusia yang mengerti arti waktu, yang mengisinya dengan iman, amal, dan cinta. Sebarkan kebaikan meski kecil, karena di sisi Allah, setiap kebaikan punya nilai yang besar. Ingatlah, Allah tidak menilai seberapa panjang usia kita, melainkan bagaimana kita memanfaatkannya. Hidup ini adalah ladang untuk menanam amal saleh. Jangan biarkan penyesalan menjadi teman akhir perjalanan kita. Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai pelita yang menerangi langkah-langkah kita menuju ridhanya. Asbabun Nuzul Surat Al-Ashr. Surat Al-Ashr adalah salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat, tetapi kandungan maknanya mencakup inti kehidupan manusia. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pada masa-masa awal dakwah Rasulullah SAW. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Al-Wahidi sepakat bahwa surat ini turun sebagai peringatan dan nasihat kepada kaum muslimin, terutama ketika mereka menghadapi tekanan berat dari kaum Quraisy. Ulama tersebut juga menjelaskan bahwa surat ini turun sebagai peringatan tegas mengenai pentingnya waktu dan bagaimana manusia akan berada dalam kerugian jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks sejarah, kondisi pada masa-masa awal dakwah Islam di Makkah, Rasulullah SAW dan para pengikutnya menghadapi tantangan yang luar biasa. Dakwah Islam yang membawa pesan tauhid ditentang keras oleh para pemuka Quraisy. Mereka tidak hanya menolak ajaran Islam, tetapi juga berusaha memadamkan dakwah Rasulullah SAW melalui berbagai cara, termasuk intimidasi, boikot, dan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Di tengah tekanan tersebut, kaum muslimin seringkali merasa lemah dan cemas akan masa depan dakwah mereka. Mereka adalah kelompok minoritas yang harus menghadapi mayoritas yang sangat dominan, baik dalam hal kekuasaan, kekayaan, maupun pengaruh sosial. Pada saat inilah, surat Al-Ashr turun untuk menguatkan hati kaum muslimin, memberikan mereka pedoman bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan cobaan, serta menunjukkan jalan agar mereka tidak menjadi orang yang merugi. Menurut riwayat dalam kitab Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, surat ini juga turun untuk mengingatkan umat manusia secara umum agar tidak menyia-nyiakan waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahlal jannati yatahassaruna ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha." Sesungguhnya penghuni surga tidak menyesali sesuatu, kecuali atas waktu yang berlalu tanpa mereka gunakan untuk mengingat Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in, 'an 'umrihi fima afnahu, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi."
Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, bagaimana ia pergunakan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia amalkan. Hadis ini mengingatkan dengan sangat mendalam bahwa setiap detik yang kita habiskan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, terutama masa muda, umur, harta, dan ilmu yang kita miliki menjadi amanah besar yang harus diisi dengan amal yang bermanfaat. Betapa besar perhatian Islam terhadap waktu. Surat Al-Ashr dengan tegas mengingatkan bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang memenuhi 4 syarat: beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Inilah landasan kehidupan seorang muslim yang tidak hanya memanfaatkan waktu, tetapi juga mengisinya dengan kebaikan dan kebermanfaatan. Wahai sahabat dunia history yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami asbabun nuzul surat Al-Ashr, kini saatnya kita mendalami tafsirnya, ayat demi ayat, untuk menangkap pesan agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada umat manusia. Wal asr, demi masa. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas al-asri, masa, karena pentingnya masa sebagai dimensi di mana semua amal manusia berlangsung. Ia menafsirkan bahwa al-asri di sini adalah waktu secara umum, termasuk umur manusia, waktu siang dan malam, serta seluruh perjalanan zaman. Allah bersumpah atas masa untuk mengingatkan manusia bahwa waktu adalah modal utama yang diberikan kepada mereka. Ibnu Katsir mengutip hadits Nabi SAW, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." 2 nikmat yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia, kesehatan dan waktu luang. Waktu adalah alat untuk mencari keridhaan Allah, atau sebaliknya, dapat menjadi penyebab kerugian besar bila disia-siakan. Ibnu Katsir juga menyoroti bahwa waktu adalah saksi atas amal manusia. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa sumpah ini menegaskan urgensi menjaga waktu dan memanfaatkannya untuk ketaatan. Ia mengutip perkataan Hasan al-Basri, "Ya abna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap kali 1 hari berlalu, sebagian dirimu juga berlalu. Menurut Ibnu Katsir, manusia yang tidak menyadari nilai waktu dan menyia-nyiakannya adalah orang yang merugi secara mutlak. Tafsir Imam Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi memberikan tafsir lebih filosofis terhadap al-asr. Ia memandang bahwa al-asri tidak hanya merujuk pada masa tertentu, tapi juga dapat dimaknai sebagai perjalanan waktu yang terus berlalu. Ia menjelaskan bahwa waktu adalah hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia, karena setiap detiknya mengikis umur mereka. Al-Razi berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas waktu, karena waktu adalah cerminan keberadaan manusia. Siapa yang memanfaatkannya dengan baik akan sukses, dan siapa yang menyia-nyiakannya akan menyesal. Ia juga mengaitkan al-asri dengan peristiwa penting dalam sejarah umat manusia, seperti masa kenabian Muhammad SAW, karena itu adalah masa puncak penyampaian wahyu dan perbaikan umat. Al-Razi menggarisbawahi bahwa manusia seringkali terjebak dalam kelalaian, sehingga mereka kehilangan esensi waktu. Dalam konteks ini, ia mengingatkan bahwa waktu yang diberikan kepada manusia adalah amanah yang sangat berharga. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Muhammad Al-Ghazali memandang sumpah Allah atas waktu ini sebagai isyarat bahwa waktu adalah salah satu anugerah terbesar Allah kepada manusia, namun seringkali disia-siakan. Menurutnya, waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali, dan manusia yang tidak menghargainya adalah orang yang benar-benar merugi. Al-Ghazali membagi waktu manusia menjadi 3. 1. Masa lalu, sebagai pelajaran dan refleksi. 2. Masa kini, sebagai kesempatan untuk bertindak dan memperbaiki diri. 3. Masa depan, sebagai harapan dan persiapan menuju kehidupan abadi. Al-Ghazali menegaskan bahwa penggunaan waktu yang baik adalah dengan menjalani hidup dalam ketaatan kepada Allah, memperbanyak amal saleh, dan terus-menerus memperbaiki diri. Menurut Al-Ghazali, kehilangan waktu berarti kehilangan sebagian besar dari potensi kehidupan manusia.
Ia menegaskan bahwa waktu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli kembali dan menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan kehidupan. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa manusia secara umum berada dalam kerugian besar, kecuali mereka yang memenuhi 4 syarat dalam ayat berikutnya. Kerugian ini mencakup 1. Kerugian dunia, waktu terbuang sia-sia tanpa manfaat. 2. Kerugian akhirat, kegagalan mencapai ridha Allah dan terjerumus ke dalam azab. Menurut Ibnu Katsir, manusia akan terus merugi kecuali ia menyadari betapa berharganya waktu dan menggunakannya untuk tujuan akhirat. Tafsir Imam Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi mendalami konsep kerugian ini dengan melihatnya dari perspektif eksistensial. Menurutnya, manusia berada dalam kerugian karena mereka tidak memahami hakikat hidupnya. Kehidupan manusia sangat singkat, dan setiap detik yang terlewat adalah hilangnya kesempatan untuk beramal saleh. Al-Razi juga menyoroti bahwa kerugian manusia seringkali disebabkan oleh hawa nafsu yang menipu mereka, membuat mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dalam analisisnya, ia menyebutkan bahwa kebanyakan manusia tidak sadar bahwa kerugian terbesar adalah kegagalan untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kerugian yang dimaksud adalah hilangnya kesempatan untuk mengumpulkan bekal akhirat. Ia menyebutkan bahwa manusia yang hidup tanpa tujuan, tanpa iman, dan tanpa amal saleh adalah orang yang paling rugi. Menurutnya, melihat kerugian ini sebagai kegagalan manusia dalam 3 aspek utama. 1. Spiritual, lalai dalam ibadah dan hubungan dengan Allah. 2. Moral, tidak memperbaiki diri dan karakter. 3. Sosial, tidak menjalankan tanggung jawab terhadap sesama. Kerugian yang dimaksud dalam ayat ini adalah peringatan serius bagi manusia agar mereka tidak terjebak dalam kesia-siaan dan terus-menerus memperbaiki diri. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah Allah menegaskan kerugian setiap manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, Dia mengecualikan orang-orang yang memiliki 4 sifat utama ini: iman, amal saleh, saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. 1. Illa alladhina amanu. Orang-orang yang memiliki iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Keimanan ini menjadi landasan utama keselamatan manusia dari kerugian. 2. Wa 'amilus shalihat. Amal saleh yang dilakukan seseorang mencakup segala bentuk ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat, baik yang bersifat vertikal, hubungan dengan Allah, seperti salat, puasa, dan zakat, maupun horizontal, hubungan dengan manusia, seperti kejujuran, kedermawanan, dan kebaikan terhadap sesama. 3. Wa tawasaw bil haqq. Frasa ini menunjukkan pentingnya dakwah, yaitu menyeru kepada kebenaran, mengajarkan yang benar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta menjaga agar kebenaran itu terus ditegakkan dalam komunitas muslim. Wa tawasaw bis sabr. Kesabaran di sini mencakup 3 aspek. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, yaitu menjalankan ibadah meskipun berat. Kesabaran dalam menjauhi maksiat, yaitu menahan diri dari hawa nafsu yang melanggar perintah Allah. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan takdir Allah, seperti musibah dan kesulitan hidup. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keempat sifat ini merupakan kesatuan utuh. Iman tanpa amal tidak sempurna, dan kebenaran tidak dapat ditegakkan tanpa kesabaran. Oleh karena itu, mereka yang memiliki keempat sifat ini adalah orang-orang yang benar-benar terlepas dari kerugian. Tafsir Imam Fakhruddin Al-Razi. Imam Fakhruddin Al-Razi memandang ayat ketiga surat Al-Ashr ini sebagai inti ajaran yang menyelamatkan manusia dari kerugian eksistensial. Beliau menjelaskan bahwa keimanan adalah akar kehidupan manusia. Iman, dalam pandangannya, bukan sekadar keyakinan verbal, tetapi hasil dari pengenalan terhadap Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Keimanan harus diraih dengan intelektualitas, refleksi mendalam, dan hati yang jernih. Iman yang kokoh membentuk fondasi jiwa, yang darinya amal saleh tumbuh sebagai bukti nyata dari keyakinan tersebut. Amal saleh, menurut Al-Razi, mencakup semua perbuatan yang dilakukan dalam kerangka pengabdian kepada Allah. Amal ini tidak hanya berupa ibadah ritual seperti salat dan zakat,
tetapi juga meliputi keadilan sosial, membantu yang lemah, dan menjaga keseimbangan alam. Beliau menekankan bahwa amal saleh tidak bernilai tanpa keikhlasan. Amal adalah cerminan iman, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, beliau mendalamkan makna saling menasihati dalam kebenaran, dengan menyebut bahwa kebenaran al-haq mencakup segala yang diperintahkan Allah dan menjauhkan manusia dari kebatilan. Menasihati dalam kebenaran adalah tanggung jawab kolektif untuk menjaga stabilitas moral dan spiritual umat. Namun, tugas ini tidak mudah, karena menasihati seringkali dihadapkan pada penolakan dan tantangan. Oleh sebab itu, Al-Razi menyebut bahwa sikap hikmah dan kasih sayang adalah kunci dalam menyampaikan kebenaran. Kesabaran, menurut Al-Razi, adalah elemen yang paling penting untuk menopang keimanan dan kebenaran. Kesabaran adalah daya tahan spiritual yang membuat manusia tetap istiqamah, baik dalam menjalankan ketaatan, menjauhi larangan Allah, maupun menghadapi ujian hidup. Beliau menekankan bahwa kesabaran tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Manusia membutuhkan dukungan dari orang lain untuk saling memperkuat dalam menghadapi kesulitan. Kesabaran bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan jiwa yang membawa manusia menuju kedewasaan spiritual. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Muhammad Al-Ghazali memberikan tafsir yang sangat reflektif dan menyentuh hati terhadap ayat ini. Menurut beliau, 4 sifat yang disebutkan adalah pondasi kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati. Iman adalah kesadaran mendalam akan keberadaan dan kebesaran Allah yang melingkupi seluruh aspek kehidupan. Al-Ghazali menekankan bahwa iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dihidupkan dalam hati melalui refleksi, zikir, dan muhasabah. Iman yang benar memberikan rasa tenang dan menjadi sumber motivasi untuk menjalani hidup dengan makna. Dari iman yang kokoh, lahirlah amal saleh. Amal saleh bukan hanya tentang ritual ibadah seperti salat dan puasa, tetapi mencakup semua perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama. Menurut Al-Ghazali, setiap amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Beliau menekankan bahwa amal saleh harus menjadi refleksi dari keimanan yang hidup, sehingga ia tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga pengabdian. Saling menasihati dalam kebenaran. Dalam pandangan Al-Ghazali, adalah tugas mulia yang menjamin bahwa kebenaran tetap menjadi kompas hidup umat. Kebenaran al-haq meliputi tauhid, nilai-nilai moral, dan keadilan. Menasihati dalam kebenaran bukan sekadar tugas individu, tetapi merupakan bentuk solidaritas yang memperkuat persatuan umat. Beliau menekankan bahwa nasihat harus disampaikan dengan kelembutan, kasih sayang, dan keikhlasan, sehingga pesan kebenaran dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Terakhir, kesabaran adalah inti dari kekuatan jiwa manusia. Al-Ghazali membagi kesabaran ke dalam 3 aspek: sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Kesabaran, menurut beliau, bukan hanya soal bertahan, tetapi juga kemampuan untuk tetap produktif dan optimis di tengah kesulitan. Beliau mengajarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian dalam menjalani ujian kehidupan. Oleh karena itu, saling menasihati dalam kesabaran menjadi bukti kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kesabaran terdapat kedamaian, dalam kedamaian terdapat kekuatan, dan dalam kekuatan terdapat kemenangan spiritual yang sesungguhnya. Surat Al-Asr, meskipun terdiri dari 3 ayat pendek, mengandung hikmah mendalam tentang hakikat waktu dan kehidupan. Allah, dalam surat ini bersumpah dengan waktu, demi masa, sebagai bentuk penegasan betapa berharganya waktu yang kerap diabaikan oleh manusia. Para ulama menjelaskan bahwa sumpah Allah dalam Al-Quran menunjukkan keagungan dan pentingnya sesuatu yang disebutkan. Rasulullah dan para sahabat memberikan teladan nyata dalam mengamalkan pesan surat Al-Asr. Diriwayatkan bahwa para sahabat seperti Abdullah bin Umar dan Abu Musa al-Asy'ari, setiap kali bertemu atau berpisah, mereka membaca surat Al-Asr sebagai pengingat untuk senantiasa memanfaatkan waktu dan mengisi hidup dengan amal kebaikan. Imam Syafi'i bahkan menyatakan, jika manusia merenungkan surat Al-Asr, maka ia cukup sebagai petunjuk untuk keselamatan hidup mereka. Ayat-ayat dalam surat Al-Asr adalah rangkuman inti ajaran Islam. Dalam surat ini, Allah menjelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang menjaga 4 hal: iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran.
4 hal inilah yang menjadi kunci menuju kebahagiaan sejati. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa setiap napas yang kita hembuskan adalah bagian dari waktu yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waktu adalah amanah. Jangan biarkan ia berlalu tanpa kebaikan. Hasan al-Basri menambahkan bahwa dunia ini hanyalah 3 hari. Hari kemarin yang telah berlalu, hari ini yang sedang dijalani, dan hari esok yang belum tentu diraih. Maka manfaatkanlah hari ini sebaik-baiknya. Menurut Imam Al-Ghazali, waktu lebih berharga daripada emas, sebab emas yang hilang dapat dicari kembali, sedangkan waktu yang hilang takkan pernah kembali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperingatkan agar kita tidak menunda-nunda amal kebaikan, karena waktu adalah tamu yang singkat dan tak pernah menunggu. Sayyid Qutb pun mengingatkan bahwa surat Al-Asr adalah seruan untuk menghidupkan waktu dengan iman dan amal, karena waktu tanpa makna adalah kerugian terbesar. Wahai jiwa-jiwa yang mendambakan kebahagiaan abadi, sadarlah bahwa waktu adalah karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Ia hadir tanpa suara, mengalir tanpa henti, dan meninggalkan kita tanpa pernah kembali. Setiap detik yang berlalu menjadi saksi amal kita, apakah baik atau buruk. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia. Jadikan iman sebagai cahaya yang menerangi langkah, amal saleh sebagai bekal perjalanan, dan jadilah pribadi yang menguatkan orang lain dalam kebenaran dan kesabaran. Di tengah dunia yang penuh godaan, mereka yang mampu memanfaatkan waktunya dengan baik adalah pemenang sejati. Hidup ini bagaikan perjalanan di atas pasir. Setiap langkah meninggalkan jejak, dan setiap jejak akan dipertanggungjawabkan. Maka, jangan biarkan langkahmu berlalu tanpa arah. Jadikan waktumu bermakna, karena Allah telah memuliakanmu dengan kesempatan untuk berbuat kebaikan sebelum segalanya berakhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.